Ia melihat sesosok bayangan di ujung gang. Seorang perempuan, mungkin seusia ibunya, dengan rambut panjang yang diterangi lampu jalanan. Halo teman-teman malam, selamat datang di Dongeng Malam kita. Aku tahu mungkin sekarang kamu lagi duduk di kasur ya, ditemani lampu redup, atau mungkin menatap langit dari jendela. Mencoba mencari ketenangan di tengah malam yang panjang. Apapun yang membawamu ke sini, aku senang kamu berada di sini. Malam ini kita akan menyelam ke sebuah cerita tentang sebuah jendela, sebuah kotak misterius dan sebuah hati yang mencari jawaban. Siapkan selimutmu, tarik nafas dalam-dalam dan biarkan cerita ini menemanimu. Yuk, mari kita mulai. Di sebuah kota kecil yang diterangi lampu-lampu neon, ada seorang gadis bernama Lira. Usianya baru 22 tahun, tapi matanya menyimpan cerita yang lebih tua dari usianya. Lira adalah tipe orang yang selalu terjaga di malam hari, menatap jendela kamarnya yang menghadap ke gang sempit, penuh lampu gelap-gelip. Malam baginya bukan waktu untuk tidur, tetapi untuk berpikir tentang mimpi yang tak pernah dikejar, tentang hati yang pernah patah, dan tentang harapan yang kadang terasa seperti bintang, indah, tapi terlalu jauh. Setiap malam, Lira duduk di dekat jendela itu, memegang secangkir teh chamomile yang sudah dingin, dan mendengarkan suara kota yang pelan-pelan mereda. Tetapi malam ini, ada sesuatu yang berbeda. Di gang sempit itu, di bawah lampu jalan yang berkedip, ada sebuah kotak kecil terbuat dari kayu yang diukir dengan pola bunga yang lembut. Kotak itu tidak ada di sana kemarin. Lira menatap kotak itu dari jendelanya, merasa ragu. Siapa yang ninggalin itu di sana? Gumamnya. Jam sudah menunjukkan pukul 1 dini hari dan jalanan sangat sepi. Rasa penasaran mengalahkan rasa takutnya. Dengan jaket tipisnya dan sandal yang sudah usang, Lira turun ke gang itu. Kotak kayu itu terasa hangat saat disentuh, seolah menyimpan rahasia yang hidup. Di dalamnya ada sebuah buku catatan kecil, sampulnya sudah usang, dan sebuah kalung dengan leontin berbentuk bulan sabit. Lira membuka buku itu dengan hati-hati. Di halaman pertama ada tulisan tangan yang lembut. Untuk yang menemukanku, ceritaku bukan milikku lagi. Bacalah dan temukan apa yang kau cari. Halaman-halaman berikutnya berisi cerita pendek tentang seorang gadis yang kehilangan keberanian untuk bermimpi. Gadis itu menulis tentang bagaimana ia pernah ingin menjadi seorang penulis, tetapi dunia membuatnya merasa kecil. Setiap cerita penuh dengan rasa rindu, penyesalan, tapi juga sedikit harapan yang terselip di antara baris-barisnya. Lira merasa dadanya sesak. Cerita itu terasa seperti cermin. Ia juga pernah punya mimpi, ingin menjadi seorang ilustrator, menggambar dunia-dunia ajaib yang hanya ada di kepalanya. Tapi setiap kali ia mencoba, ada suara di kepalanya yang berkata, "Kamu ini tidak cukup baik." Ia langsung menutup buku itu, memegang kalung bulan sabit itu di tangannya, dan tanpa sadar, Lira menangis. "Siapa kamu?" bisiknya, seolah buku itu bisa menjawab.
Malam berikutnya, Lira kembali ke jendela. Tetapi kotak itu sudah hilang. Ia panik. Buku itu, kalung itu, semuanya terasa seperti petunjuk. Seperti seseorang mencoba berbicara kepadanya. Ia mulai mencari tahu di lingkungan sekitar, bertanya kepada penjaga toko 24 jam, kepada security, bahkan pada tetangga yang selalu terjaga. Tidak ada yang tahu tentang kotak itu. Tapi kemudian di gang yang sama, Lira menemukan sebuah coretan kecil di tembok. Hampir tidak terlihat. Tulisannya adalah, "Jangan berhenti mencari. Kamu lebih dekat dari yang kau kira." Dan kemudian Lira mulai menulis di buku catatannya sendiri. Ia menuangkan ceritanya sendiri tentang malam-malam yang panjang, tentang rasa takut gagal, tentang mimpi yang ia kubur. Setiap kata terasa seperti beban yang terlepas. Dan anehnya, setiap kali ia menulis, kalung bulan sabit itu seolah memancarkan cahaya lembut. Seperti mengangguk setuju. Dan tanpa disadari, hari demi hari berlalu begitu saja. Hingga pada suatu malam, saat Lira hampir menyerah mencari asal-usul kotak itu, ia melihat sesosok bayangan di ujung gang. Seorang perempuan, mungkin seusia ibunya, dengan rambut panjang yang diterangi lampu jalanan. Perempuan itu tersenyum, lalu berkata, "Kotak itu bukanlah akhir, Lira. Itu cuma pintu. Dan bukalah." Sebelum Lira bisa bertanya, perempuan itu membalikan badannya, kemudian berjalan, menyusuri gang dan menghilang. Setelah itu, Lira tidak pernah melihat kotak itu lagi. Tapi kali ini dia tidak merasa kehilangan. Buku catatannya kini penuh dengan ceritanya, dan kalung bulan sabit selalu ada dalam bayangannya. Seperti pengingat bahwa ia tidak sendiri. Dan ia pun kini mulai menggambar lagi. Perlahan, meski tangannya gemetar. Dan gambar pertamanya adalah jendela kamarnya, dengan bulan purnama di belakangnya. Kemudian, ia mengunggahnya di sosial media dengan caption sederhana. "Untuk malam yang panjang dan mimpi yang masih hidup." Kini setiap malam Lira masih duduk di dekat jendela. Tapi sekarang ia tidak hanya berpikir, ia menciptakan sesuatu. Ia berkarya. Dan di suatu tempat, mungkin di gang lain, kotak itu menunggu orang berikutnya yang terjaga di malam hari, mencari sesuatu yang bahkan mereka sendiri belum tahu. Dan begitulah cerita tentang Lira dan jendela malamnya. Aku berharap cerita ini membawa sedikit kehangatan untuk malam yang mungkin terasa sepi untukmu. Kalau kamu punya cerita, mimpi, atau mungkin pengalaman malam yang ingin dibagikan, tulis di kolom komentar ya. Siapa tahu nih ceritamu bisa jadi inspirasi untuk dongeng kita berikutnya. Jangan lupa klik like kalau kamu menyukai cerita ini dan subscribe supaya kita bisa bertemu lagi di malam berikutnya. Sampai jumpa teman-teman malam. Tidur yang nyenyak ya, atau setidaknya bermimpilah dengan indah.